Penilaian dini. Pemeriksaan respon ASNT AVPU. Yang berikutnya kita melakukan pemeriksaan respon. Ya, ada 4 dengan singkatan ASNT: awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Atau kalau bahasa Inggrisnya AVPU. Ya, error, voice, kemudian pain, dan yang terakhir adalah unrespond. Ya. Bagaimana caranya? Untuk melakukan pemeriksaan respon, kita bisa lakukan dengan respon panggil, respon sentuh, respon nyeri. Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Misalkan kita tidak menemukan korbannya, ya. Terus kemudian kita panggil-panggil, misalkan, Pak, Pak, Pak. Nah, ini untuk mengecek apakah pasien masih sadar penuh atau tidak. Kalau pasien kemudian berkata kita dan menjawab iya, nah berarti dia masih dalam kondisi sadar penuh atau awas. Kalau tidak melakukan respon, kita dekati dengan melakukan respon sentuh. Ya, kita bisa menepuk-nepuk di daerah yang tidak terjadi cedera. Contohnya misalkan di pipi, ditepuk, Pak, Pak, Pak. Nah, kemudian bagian yang kedua di pundak, di bahu, Pak, Pak, Pak. Ya, kemudian bisa juga di pinggang, ya, Pak, Pak, Pak. Itu melakukan respon, ya, terhadap suara. Apakah pasien masih respon terhadap suara atau tidak? Ya, kalau pasien memberikan isyarat-isyarat tertentu, berarti dia masih dalam kondisi sadar, terutama sadar terhadap suara. Kemudian yang berikutnya, apabila kedua respon tadi tidak ada respon sama sekali, kita lanjutkan dengan memberikan sensasi. Ya, kita cubit-cubit kecil di bagian pipinya dengan catatan tidak ada cedera atau lukanya, ya. Terus yang kedua adalah di punggung tangan si penderita. Ya, misalkan punggung tangan penderitanya dicubit-cubit kecil kayak gini. Sebagai tanda itu kita memberikan sensasi kepada tubuh si penderita. Kalau misalkan penderita menjauhkan tangannya atau memalingkan wajahnya, itu berarti pasien masih sadar. Tapi kalau pasien ya bergeming, tidak bergerak sama sekali, berarti pasien tidak sadar terhadap rasa nyeri. Untuk membuktikan, kita lakukan pengecekan respon yang terakhir, ya, dengan cara seperti ini. Kita tekuk jari tengah kita, kemudian kita menjamkan di ulu hatinya sedalam 1-2 cm. Ya. Kalau pasien kemudian aduh atau nah berarti pasien masih sadar. Tapi kalau kita posisikan seperti ini dan pasiennya tetap diam saja, berarti pasien dalam kondisi tidak respon atau tidak sadarkan diri, atau bahasa Inggrisnya unrespond. Untuk melakukan respon, yang perlu diingat, apabila pasien sudah menunjukkan respon tertentu, apakah respon terhadap panggilan tadi, terhadap suara atau sensasi yang kita berikan, kalau sudah ada respon tertentu di tingkatan level yang sebelumnya, maka tidak perlu untuk melakukan respon berikutnya. Ya, maksudnya misalkan gini, misalkan kalau kita panggil-panggil, Pak, 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 apa? Nah, berarti itu sudah menunjukkan kalau pasien itu sadar, maka kita tidak perlu lagi menyentuhnya atau memberikan sensasi di tubuh si penderita, atau bahkan memberikan tingkatan responnya seperti ini. Itu tidak perlu, ya. Sehingga perlu kita antisipasi jangan sampai melakukan respon ini secara utuh. Respon sampai kemudian kita melakukan ini hanya dilakukan manakala pasien benar-benar tidak respon atau tidak sadar.